Apakah yang terjadi ketika seseorang hampir dihukum mati karena dosa yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan? Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Senin 23 Maret 2026. Peringatan Santo Turbius dari Mogrovejo. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam kitab Daniel bab 13 ayat 1 sampai 62 diceritakan kisah Susana, seorang perempuan yang difitnah dan hampir dijatuhi hukuman mati karena kesaksian palsu. Di tengah situasi itu, Tuhan membangkitkan seorang muda, Daniel, untuk membela kebenaran. Dalam tradisi Ibrani, pengalaman keadilan sering terkait dengan kata sedek, yang berarti keadilan atau kebenaran yang lurus di hadapan Allah. Keadilan di sini bukan sekedar keputusan hukum manusia, tetapi kebenaran yang dilihat oleh Allah. Selaras dengan itu, dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 11, Yesus berkata kepada perempuan yang tertangkap berzina, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Dalam bahasa Yunani, kata yang berkaitan dengan penghakiman adalah kata krino, yang berarti menghukum atau menjatuhkan vonis bersalah. Dari paparan singkat tersebut, hari ini kata sedek dari bahasa Ibrani dan kata dari bahasa Yunani, kata krino, keduanya saling berdialog satu sama lain, bahwa Allah melihat kebenaran yang tersembunyi di balik tuduhan manusia. Dan dalam Yesus kita melihat bagaimana keadilan Allah selalu berjalan bersama belas kasih. Letak tradisi suci. Kisah Susana menunjukkan bagaimana Allah membela orang yang tidak bersalah melalui keberanian Daniel yang mengungkap kesaksian palsu. Peristiwa ini menggemakan Injil Yohanes ketika para ahli Taurat membawa seorang perempuan berdosa kepada Yesus untuk
dijatuhi hukuman. Namun, Yesus tidak terjebak dalam jebakan hukum yang kaku. Ia memperlihatkan bahwa kebenaran sejati tidak lahir dari kerumunan yang menuduh, tetapi dari hati yang jujur di hadapan Allah. Santo Agustinus, Bapa Gereja, pada abad keempat menggambarkan adegan ini dengan kalimat yang terkenal sebagai berikut. Relicti sunt duo misera et misericordia. Ungkapan Latin ini berarti, tinggallah dua yang berdosa dan berbelas kasih. Sharing singkat, dalam kegiatan pelayanan sebagai pendidik dan pelaku pelayanan digital, saya sering melihat betapa mudahnya manusia menghakimi. Kadang hanya dengan satu cerita sepihak, seseorang bisa langsung dicap bersalah. Namun bacaan hari ini mengingatkan sesuatu yang sangat penting, bahwa Allah tidak melihat hanya apa yang tampak di permukaan. Seringkali justru di tengah tuduhan manusia, Allah sedang bekerja membela kebenaran yang tersembunyi. Refleksi, di manakah sedek keadilan yang benar di hadapan Allah? Dan ungkapan kata krino, penghakiman manusia, hadir dalam hidup saya hari ini. Apakah saya lebih cepat menuduh atau lebih berani mencari kebenaran? Panduan praktis hari ini, sebelum menilai atau menghakimi seseorang, berhentilah sejenak. Belajarlah melihat dengan hati yang lebih jernih. Karena keadilan sejati selalu berjalan bersama belas kasih. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dari channel Makna Tersembunyi Alkitab. Salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.